Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Solikah dengan NIM A1D1211064, merupakan mahasiswa aktif Universitas Jambi yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan juga salah satu peserta program kampus mengajar angkatan 6. Dalam video ini berisi rangkaian tugas dan implementasi sesuai dengan CPNK pada setiap mata kuliah guna memenuhi tugas akhir pada program MBKM. Implementasi program yang disesuaikan dengan CPNK akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah revitalisasi perpustakaan, merupakan implementasi dari CPNK Manajemen Pendidikan Pengenalan Lapangan Persekolahan. Program revitalisasi perpustakaan merupakan upaya agar dapat mengembalikan peran perpustakaan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Hal tersebut sesuai dengan CPNK, yaitu manajemen sumber belajar. Revitalisasi perpustakaan dapat dijadikan bagian dari strategi manajemen pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Yang kedua adalah kunjungan perpustakaan, merupakan implementasi dari CPNK Magang Kelas Tinggi Sekolah Dasar. Melalui kunjungan ke perpustakaan, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam memahami lingkungan pendidikan. Mahasiswa dapat menyaksikan interaksi antara guru dan siswa di lingkungan perpustakaan dan memperoleh pemahaman tentang pengelolaan perpustakaan. Yang ketiga adalah pojok baca, merupakan program dalam implementasi CPNK Manajemen Pendidikan. Mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan seperti merencanakan strategi untuk mengatur program pengembangan pojok baca. Keempat, yaitu literasi 15 menit sebelum belajar, merupakan implementasi dari CPNK Pembelajaran Mikro. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendalami prinsip-prinsip pendidikan di SD, terutama terkait dengan pengajaran awal membaca. Kelima, yaitu administrasi kelas, merupakan implementasi pembelajaran mikro. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa mampu mengkondisikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik. Keenam, yaitu pemanfaatan media ajar literasi, yaitu kartu huruf, media ajar SPOK, dan media ajar teka-teki silang, merupakan implementasi dari CPNK Pembelajaran Mikro. Penggunaan media belajar literasi di SD memiliki keterkaitan yang kuat dengan hasil pembelajaran, mencakup keterampilan merancang serta menerapkan pembelajaran bahasa di tingkat SD dengan pendekatan, strategi, dan media inovatif yang beragam. Ketujuh, yaitu pembiasaan operasi hitung, merupakan implementasi CPNK Pembelajaran Mikro. Melalui pembiasaan operasi hitung di sela-sela jam istirahat dan kelas calistung, mahasiswa dapat menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif. Kedelapan, melakukan game inovatif dan ice breaking, merupakan implementasi CPNK Pembelajaran Mikro. Mampu mengkondisikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, menantang dan mengembangkan peserta didik untuk berkreasi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung melalui kegiatan game inovatif dan ice breaking. Yang kesembilan, yaitu media ajar numerasi, merupakan implementasi CPNK Pembelajaran Mikro. Media ajar yaitu papan bilangan, papan perkalian, domino numerasi, dan jaring-jaring bangun ruang. Penggunaan media ajar tersebut dapat menjadi alat yang efisien untuk mendukung pemahaman konsep matematika pada peserta didik. Yang ke-10, yaitu kelas calistung, merupakan implementasi CPNK dari pembelajaran mikro. Kelas tambahan yang diadakan untuk membantu peserta didik yang kesulitan dalam membaca dan berhitung. Berdasarkan penjelasan tersebut, mahasiswa mampu merencanakan
dan melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar melalui program kelas Calistu. Yang ke-11 adalah pelatihan membuat poster dari Canva, merupakan implementasi program CPNK dari pembelajaran mikro. Program kerja adaptasi teknologi dengan mengenalkan desain grafis Canva dengan membuat poster dapat meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Yang ke-12 yaitu pembuatan tempat sampah dari botol plastik bekas, merupakan CPNK dari IPA Terapan. Mahasiswa dapat mempelajari penerapan dan pengetahuan ilmiah dalam mengenali potensi serta peluang yang ada pada barang bekas. 13 yaitu penanaman pohon pucuk merah, merupakan implementasi dari CPNK IPA Terapan. Mahasiswa dapat memberikan pemahaman kepada siswa mengenai lingkungan dan kesehatan yang merupakan elemen penting dalam ilmu pengetahuan alam. 14. Mengadakan banner afirmasi berupa Stop Bullying, 5S dan 5R, merupakan CPNK dari bimbingan konseling. Dengan adanya pemasangan motivasi peserta didik dalam menumbuhkan serta mengembangkan karakter yang dimiliki agar menjadi lebih baik dalam kehidupan di sekolah maupun di luar sekolah. 15. Membudidayakan ada sampah langsung ambil, merupakan CPNK IPA Terapan. Kegiatan membudidayakan dengan ada sampah langsung ambil yang dilakukan agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih. 15. Pembiasaan menggunakan kata ajaib, yaitu tolong, maaf, terima kasih, dan permisi, merupakan CPNK dari pembelajaran menggunakan kata ajaib, yaitu tolong, maaf, terima kasih, dan permisi, merupakan CPNK dari pembelajaran PKN di SD. Pembiasaan menggunakan kata ajaib yaitu tolong, maaf, terima kasih, dan permisi merupakan upaya kegiatan aksi nyata dalam mengajarkan etika sopan santun dalam kehidupan sosial peserta didik. 17. Upacara bendera merupakan pengembangan dari CPNK pembelajaran PKN di SD. Upacara bendera mengajarkan peserta didik memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang baik. 18. Membaca surat Yasin, surat-surat pendek, dan sholawat, merupakan CPNK dari internalisasi nilai agama sebagai bagian dari pendidikan karakter yang ditanamkan kepada peserta didik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan spiritual pada peserta didik. 19 yaitu praktek mengajar di kelas 6, merupakan CPNK magang kelas tinggi sekolah dasar. Pada praktek mengajar di kelas 6 merupakan sebuah bentuk implementasi program pada mata kuliah magang kelas tinggi sekolah dasar. 20 praktek mengajar di kelas 2 dengan CPNK permainan dan olahraga tradisional Melayu Jambi. Melalui kegiatan mengajar pada kelas 2 dengan materi permainan gobak sodor, siswa memahami pengertian dari olahraga tradisional. Program literasi yang kami jalankan adalah revitalisasi perpustakaan. Ini merupakan upaya agar dapat mengembalikan peran perpustakaan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. 2. Yaitu kunjungan perpustakaan. Kunjungan perpustakaan merupakan kegiatan peserta didik untuk datang ke perpustakaan secara bergantian per kelas sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Pojok Baca. Pojok Baca ini adalah program yang telah direncanakan guna mendorong minat membaca peserta didik dengan membuat pojok baca yang bagus, rapi, dan indah. Literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran berlangsung di dalam kelas dengan meminta peserta didik untuk membaca buku yang telah dipinjam di perpustakaan selama 15 menit. Administrasi kelas. Program administrasi kelas merupakan usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik. Administrasi per kelas yang telah dibuat yaitu
struktur kelas, jadwal pelajaran, jadwal piket, papan absensi, dan papan perasaan. Media ajar literasi. Media kartu ajar. Media ajar kartu huruf merupakan media ajar yang dibuat untuk membantu peserta didik yang belum bisa menghafal dan membedakan huruf abjad dari A hingga Z. Setiap satu kartu berisi satu huruf. Media ajar SPOK. Media ajar SPOK adalah media ajar yang membantu peserta didik untuk bisa menyusun kata menjadi kalimat dan mengetahui struktur kalimat dengan SPOK. Media ajar teka-teki silang adalah sebagai pembelajaran kosakata untuk peserta didik. Selain itu, peserta didik akan menjadi termotivasi untuk belajar, juga memberi pemahaman terhadap kosakata yang mudah dan mendalam. Program peningkatan numerasi. Pembiasaan operasi hitung bisa dilakukan di sela-sela jam pembelajaran dengan cara memberikan sebuah teka-teki atau tebak-tebakan soal mengenai numerasi. Game dan ice breaking numerasi. Melakukan game inovatif dan ice breaking di sela-sela pembelajaran yang berkaitan dengan penalaran dan numerasi. Dengan melakukan hal tersebut dapat melatih fokus dan penalaran peserta didik. Media ajar numerasi. Media ajar papan bilangan merupakan media ajar yang dapat membantu peserta didik dalam membedakan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Media ajar papan perkalian. Papan perkalian merupakan media ajar untuk membantu peserta didik yang belum mengetahui dasar perkalian. Media ajar domino numerasi. Domino numerasi adalah media ajar yang dibuat untuk digunakan dalam melatih kemampuan operasi hitung yang dimiliki oleh peserta didik. Media ajar jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang merupakan media ajar yang dibuat untuk mengenalkan secara langsung bentuk dari pembelahan sebuah bangun ruang. Media ajar papan semangka pecahan. Media ajar semangka pecahan merupakan media ajar yang dibuat untuk membantu peserta didik dalam memahami pecahan dalam matematika. Literasi dan numerasi dalam kelas Calistung. Kelas Calistung merupakan kelas tambahan yang diadakan untuk membantu peserta didik yang kesulitan dalam membaca dan berhitung. Dilaksanakan 2 kali seminggu, yaitu pada jam setelah pulang sekolah, setiap hari Senin dan Kamis selama 30 menit. Adaptasi teknologi. Program kerja adaptasi teknologi yaitu dengan mengenalkan desain grafis Canva dengan membuat poster yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dan meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Yang pertama yaitu pembuatan tempat sampah dari botol plastik bekas. Tempat sampah dari botol bekas yang telah saya buat adalah upaya dalam mengatur atau mendaur ulang sampah plastik menjadi tempat sampah atau barang jadi. Yang kedua adalah penanaman pohon pucuk merah. Penanaman pohon pucuk merah ini merupakan program yang saya lakukan bersama tim dalam melestarikan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu pengembangan karakter. Upaya dalam pengembangan karakter ini yang pertama adalah program pemasangan banner afirmasi. Mengadakan banner afirmasi merupakan yang berupa stop bullying, 5S dan 5R bertujuan untuk memotivasi peserta didik dalam menumbuhkan serta mengembangkan karakter yang dimiliki agar menjadi lebih baik dalam kehidupan di sekolah maupun di luar sekolah. Yang selanjutnya yaitu budaya ada sampah langsung diambil. Membudayakan ada sampah langsung diambil merupakan kegiatan yang kami lakukan agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dikarenakan kami melihat kesadaran peserta didik dalam membuang sampah pada tempatnya sangat rendah. Yang selanjutnya yaitu pembiasaan kata ajaib.
Pembiasaan menggunakan kata ajaib yaitu tolong, maaf, terima kasih, dan permisi merupakan upaya kegiatan aksi nyata dalam mengajak peserta didik dalam etika, sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie line. A side step right left to my beat. I like the moon, rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you, 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter, pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart into two. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie line. Side step right left to my... Pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat selama saya mengikuti kampus mengajar adalah saya dapat mempraktekkan secara langsung semua teori dan pembelajaran selama perkuliahan secara langsung guna bekal saya menjadi calon guru. Selain itu, saya dapat menjalin kerjasama dan kolaborasi sebagai tim, yaitu antar mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan maupun pihak sekolah demi peningkatan dan perubahan yang lebih baik dalam bidang literasi dan numerasi. Demikianlah video saya mengenai rangkaian tugas, capaian CPMK dan juga pengalaman saya mengikuti kampus mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.